Kan tujuan hukum itu untuk bagaimana seseorang yang dianggap melanggar itu bisa sadar, bisa taat hukum. Jadi bukan untuk membalas dendam. Jadi tujuan pemidanaan itu bukan balas dendam, tapi bagaimana reintegrasi di masyarakat. Itu kalau memang melakukan tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam breaking news hari keberapa ya? Hari ke-6 dari tanggal 7 sebenarnya, malam 8, malam 9, 10, 11, 12 ini menuju ke tanggal 13 Desember. Jadi malam ke-6 ya. Ini ada berita dan menarik ya, karena dari NU Jawa Timur. Kita tahu bahwa NU adalah organisasi yang sesungguhnya sangat dekat dengan kekuasaan, tapi rupanya ini pernyataan yang menurut saya sangat objektif ya. Rizik Syihab tersangka, NU Jatim .2, Polri jangan berlebihan. Sebagaimana dilansir oleh Republika Sabtu 12 Desember 2020. Kita bacakan ya. Republika.co.id Jakarta. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur angkat bicara terkait penetapan tersangka terhadap Habib Rizik Syihab HRS terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Selain pelanggaran undang-undang karantina kesehatan, dalam kasus tersebut Habib Rizik juga dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP mengenai tidak taat atau melawan petugas ya. Sementara itu kelima tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jatim Kiai Haji Abdus Salam Sohib mengatakan seharusnya kepolisian lebih proporsional, objektif, modern, dan terukur. Jangan sampai masyarakat menilai kepolisian berlebihan, tebang pilih. Kalau berlebihan kayaknya saya kira sudah ya. Tebang pilih ya juga sudah juga. Seolah ada kriminalisasi ya, ini so-so ya. Karena ini akan berdampak buruk bagi kehidupan kebangsaan kita ke depan. Ujar Kiai yang biasa dipanggil Gus Salam dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id Sabtu 12 Desember. Selain itu, Gus Salam yang merupakan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang ini mendesak kepolisian agar lebih humanis pasca insiden bentrok Laskar FPI dan Polri di kilometer 50 yang kejadiannya masih banyak menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Maksud Gus Salam ini adalah kita belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar dalam insiden itu. Siapa tahu yang salah polisi, Polda misalnya salah. Tapi kenapa Polda ngegas terus? Ya kan? Persoalannya adalah kok masalah ini belum clear tapi ngegas untuk yang lain. Ya ada dua kemungkinan, karena memang itu tuntutan hukumnya, kedua untuk menggeser titik fokusnya. Gus Salam juga mendesak kepolisian dalam menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan agar tidak menjeratnya dengan pasal karet. Nah itu ya. Kita tahu Habib Rizik sudah minta maaf. HRS juga beritikat baik menyetop semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan hari ini hadir ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Ini harus kita apresiasi bersama karena menunjukkan beliau taat hukum, ucap Gus Salam. Iya ya, kan tujuan hukum itu untuk bagaimana seseorang yang dianggap melanggar itu bisa sadar, bisa taat hukum. Jadi bukan untuk membalas dendam. Jadi tujuan pemidanaan itu bukan balas dendam, tapi bagaimana reintegrasi di masyarakat. Itu kalau memang melakukan tindak pidana. Kalau tidak salah, atau katakanlah
sebuah perbuatan yang sebenarnya ringan-ringan saja, yang bisa direkonsiliasi, yang bisa dimintakan ya sekedar peringatan agar jangan mengulangi lagi. Kenapa harus diproses seperti sebuah atau seorang pesakitan yang melakukan tindak pidana berat ya? Saya berdoa semoga jalan perjuangan Habib Rizik diridhoi Allah dan mengajak beliau dalam berdakwah agar lebih mengedepankan akhlakul karimah, kata Gus Salam. Saya berharap energi kepolisian tidak habis hanya ngurusi masalah HRS dan mengabaikan persoalan-persoalan hukum di daerah seperti aksi cukong-cukong lokal yang merugikan rakyat imbuhnya. Nah, ini yang harus diadres ya, Sobat RH sekalian. Jangan mengadres hal-hal yang sebenarnya masyarakat rasanya terganggu dengan kehadiran Habib Rizik itu. Kita tidak boleh berlebihan juga. Gangguan itu kan harus nyata ya, misalnya orang itu dipalak, orang itu dimintai uang ya, orang itu diperlakukan secara sembrono, orang itu dikasari dan lain sebagainya. Saya tidak melihat bahwa ini terjadi sejak Habib Rizik pulang sampai kemudian dia ditangkap. Yang ada adalah ya tindakan kepolisian yang terlalu berlebihan. Ada memang ucapan-ucapan Habib Rizik yang keras ya, tapi saya kira itu kan masih dalam koridor berdemokrasi. Karena setiap orang berkata keras lalu semua ditangkap, ya penuhlah penjara kita ya, dengan para aktivis, dengan para ulama yang bersuara. Padahal kalau menurut saya, sekali lagi, yang namanya pemidanaan itu harus ultimum remedium, jalan terakhir kalau tidak ada jalan yang lain. Lah ini Habib Riziknya sudah minta maaf, sudah datang baik-baik ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa, tetapi polisi malah malah mengembangkan narasi kami tangkap, Habib Rizik datang karena takut ditangkap. What? Apa yang ingin dicapai oleh penegak hukum dengan mengatakan hal demikian? Padahal saya sudah melihat berkali-kali Habib Rizik mengatakan dia minta maaf terhadap kerumunan-kerumunan itu ketika dia pulang karena antusiasme umat. Yang kedua, dia sudah batalkan semua kegiatan dia di seluruh Indonesia. Lalu dia juga menghimbau menaati protokol kesehatan. Artinya kalau kita ukur, kan orang ini sudah ingin mematuhi hukum kalau dianggap itu pelanggaran hukum. Lalu apalagi yang ingin dicari kepolisian dengan menetapkan dia sebagai tersangka, menangkapnya dan mungkin juga akan menahannya. Statusnya belum jelas ya, paling tidak saya belum mengetahuinya karena akan ditentukan 24 jam kemudian. Luar biasa, padahal di luar banyak sekali barangkali bandit-bandit, preman-preman yang tertawa-tawa karena tidak tersentuh aparat. Banyak sekali koruptor yang tertawa-tawa karena tidak tersentuh kekuasaan. Banyak sekali orang-orang jahat yang mengendalikan negeri ini yang bebas keluar masuk, bahkan mengendalikan aparat. Jadi seharusnya itu ya yang lebih dulu itu yang harus lebih dulu diadres. Jadi buatlah masyarakat ini aman dan nyaman, jauh dari aksi premanisme, yaitu premanisme yang betul-betul preman, bukan aksi orang mengajak pada kebaikan. Saya yakin bahwa kelompok FPI terlepas punya track record tahun 2008 misalnya, adalah kelompok yang sudah bermimikri dan sudah lebih soft dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kita butuh kelompok-kelompok peduli, kelompok-kelompok yang membawa kita pada kebaikan, bukan kelompok-kelompok kita yang membawa kita pada kehidupan yang gak jelas. Kalau mau jujur Sobat Era sekalian, ya kita bandingkanlah kehidupan laskar-laskar orang-orang FPI itu dengan kehidupan misalnya ya para politisi, para penegak hukum dan lain sebagainya. Pasti jauh sekali. Mereka adalah orang-orang yang sederhana hidupnya barangkali. Jadi Sobat Era sekalian, saya setuju dengan PWNU ya, polisi hendaknya jangan berlebihan terhadap orang yang sebenarnya tidak salah. Sekali lagi, polisi itu adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Itu yang tugas utamanya.
baru Kamtibmas, baru penegakan hukum. Polisi harus memberikan rasa kenyamanan, rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat, kepada warga negara. Tapi kalau hari ini kita melihat polisi adalah ancaman bagi kebebasan sipil, ancaman bagi kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, maka itulah tragedi demokrasi kita, tragedi konstitusi kita, dan tragedi Pancasila kita. Karena Pancasila itu bukan mengekang perbedaan, bukan mengekang demokrasi, tapi justru membolehkan perbedaan sehingga nanti kita bisa mencapai sebuah musyawarah untuk mufakat, mencari jalan terbaik dari perbedaan-perbedaan tersebut. Yang dituntut oleh warga negara kepada warga negara sesungguhnya hanyalah harus taat kepada hukum. Dan ketika warga negara sudah taat kepada hukum, rasanya tidak ada alasan bagi negara untuk menjalankan pedang koersifnya, melakukan kekerasan terhadap orang, menangkap dan menahan orang. Jadi saudara sekalian, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mudah-mudahan semua bisa kita lihat hasilnya, ujungnya, bukan hasilnya tapi ujungnya, dengan kacamata keadilan, kepantasan, kepatutan, proporsionalitas, bukan hanya dalam kacamata kekuasaan bahwa saya berkuasa maka sayalah yang menentukan kehidupan Anda mau apa. Mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan ini tetap Indonesia yang kita idamkan bersama. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.